Iya, ini panggung madep ke timur, tendanya madep ke barat. Ibu tahu kenapa? Buku pengertian. Tahu mumpuni biar nggak kepanasan. Karena saya insya Allah lagi puasa. Jadi udah ceramah, kepanasan. Puasa barang ini saya memang betul-betul anak emasnya buku Kuswanti. Terima kasih buku, ya Allah. Kemarin di desa apa ya kemarin? Ya dusun Sukarahayu katokan saiki gamisan. Waktu buku pakai celana katokan yang batin. Gikuwu katokan apa ngajak bal-balan. Seragam dinas ibu. Ibu tahu kenapa kalau pejabat ibu-ibu, pejabat perempuan kok pakainya celana? Biar gesit geraknya. Orang jalan butut basing disalahin kuwunya. Kan kudu gesit karena belum sier mencolot kali. Lompat sier mencolot kali. Makanya pakai katok, alhamdulillah sekarang gamisan. Terima kasih, alhamdulillah. Kalau buku udah gamisan malah suaminya sih udah kok berkatokan. Lagi puasa jadi tambah ngelaknya. Ya Allah ya Rahman. Ini namanya spontanitas weruh keukekan kemutan katokan siki gamisan. Bareng gamisan garis lanang ora kok berkadokan. Aduh, sing kepoyo manjenengan aku si gadis si kenceng mur bau teh ngarangan. Sampai aja ngajak pasea karo tukang ceramah. Ngarang nyong mana diarani kok kepoyo. Nyong si perawan gadis ting-ting mur bau teh si kenceng ngarang maning. Si rapet. Lah iya si gadis dikimput-kimput kayak nanti rok-rokan bepitung lapis. Alhamdulillah, selalu ala Nabi Muhammad. Nya pengantin nangis. Ini mulane nyora tau delang videone nyong dewekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada khinal kiram Bapak Kiai Haji Latif yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada para tokoh masyarakat Bapak Haji Suparka, Ibu Haja Boniem, Ibu Haja Sukemi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Langensari. Wabil akhos kepada Bapak Jajat Sudrajat selaku camat Kecamatan Langensari yang alhamdulillah telah hadir langsung dan memberikan pengarahan kepada kita semua masyarakat Waringin Sari. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak Camat menjadikan lantaran kita ngaji tambah semangat. Amin Allahumma.
Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili baik dari sektor ataupun dari Koramil Kecamatan Langensari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Langensari, wabil, oh ya salah, karo sing arep bayari malah kelalen. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Waringin Sari. Wabil akhos kepada panjenipun Ibu Kuswanti dan seluruh pemerintah desa Waringin Sari. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat pemerintah desa Waringin Sari. Masya Allah. Lihat pendopo desanya aja kayak nang pendopo kabupaten, Bu. Luase wiare jembare luar biasa, sejembar atine kula panjenengan sadayakna. Walaupun kena panase srengenge, kena panon poe ditanggung sasarangan, tapi panasnya hati salahe sorangan. Gitunya, bahasa Sundanya begitu. Panasnya panon poe ditanggung sasarangan. Hah? Sasarengan. Tapi kalau panasnya hati, salahnya sorangan. Jadi hari ini sinau so panas, tapi alhamdulillah berkahnya bangunan desa kita Waringin Sari sesarengan kalian keluarga besar pemerintah desa ingkang dipun pimpin kalian Ibu Kuwu, Ibu Kuswanti dan seluruh perangkat desa wonten ing Waringin Sari, Bapak PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, oke Bapak RT, mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahin manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama, Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua IPHI Langensari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar BPD, LPM Lazisnu, Muslimat PKK di desa Waringin Sari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, pimpinan GP Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di desa Waringin Sari, jamaah solawat yang kami banggakan. Tak lupa kepada sadayakna para tamu undangan, nu sibuk kipas-kipasan, gak kebagian snack jajan, gak kebagian jagongan, insya Allah kebagian kerohmatan, keduman pitulungan, keduman kaberkahan. Bapak Sansetara bakalan toyan dedemi terandulit malampir mampirnyi pelat raklet gerandung ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung nanti pengajian tuntas Ibu Kuwu jaluk diambung suaminya. Seluruh para tamu undangan ingkang hadir wonten menika majelis, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Satemene sesungguhnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan juga ngarsula. Giliran dikasih hujan karo panas gone ngarani jarene hujan poyan. Cara Cilacap udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Yang sampai kepanasan deleweran keringete sampai ngeblobor celake, mudah-mudahan dadi milih blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Salah satu hikmah panas yang pertama kita bisa lihat bayangan. Bu, yang namanya bayangan itu tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mestinya bayangannya ikut lempeng. Betul? Halo? Kalau tongkatnya lempeng, mestinya bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya baik bengkok, maka nggak usah memaksakan bayangannya lempeng. Wong tongkate mawon bengkok. Sama halnya pengajian hari ini sasarengan pemerintah desa wonten inggene Waringin Sari. Kalau seorang kuwu kepala desa
lurah punya gagasan saya pun tapi nggak didukung oleh bawahan ataupun masyarakatnya, nggih mboten mungkin desane makmur berkah. Walaupun kewunya punya gagasan cemerlang, kewunya punya gagasan nusae, tapi ternyata masyarakatnya tidak mendukung, nggih mboten mungkin negarane dados negara maju, mboten mungkin desane dados desa makmur. Maka kalau seorang kuwu adalah genteng, kita rakyat adalah tihangna. Halo, bener nih iya bahasa Sundana. Bukuwu niku gendeng, gen, kita masyarakat niku cagak saka alias tihangna. Mohon, gendeng ngomong karo saka. Weh kak, saka penak ya nangisor. Ya iup-iupen, anak panas ora kepanasan. Kedelengannya ngone dadi gendeng. Anak panas kepanasan disit, anak udan-udanan disit. Luput maning bocah cilik nakal-nakal. Seneng banget nyerampangi watering gendeng. Bocor-bocor nyon dadi gendeng. Langgar bocor musim udan diogrok sekang ngisor. Ki resikene nyonggone dadi gendeng. Mulane sampean sing pada nangisor, sing pada manut, enak ngene pada dadi tihang. Begitu kata gendeng. Apa jawabannya tihang? Deng, gendeng. Nek ngomong mandan karo dipikir. Ya bener, sampean manggon di atas, saya nu di bawah kaiuhan. Bener kayaknya ngomong bahasa Sunda, kayaknya ora bisa pak. Iya nawaringin sari ping telu. Ya sewulan ping telu nih ketemu bu ya Allah. Nanti ngasih kemutan karo gelangin jenengan bisa leker ya Allah. Kajibonium, sanes, nggih kajibonium sing awe nyong UMKM ketel matur banun sangat. Wis digawe parcel ketele pundi kajibonium. Matur nuwun kajibonium ya Allah. Anak ketel wajah panci sedandange digawa kabeh alhamdulillah. Ngesuk kenang barang gawe niki waduh. Tunggu mau nundangane nggih Bu nggih. Ya cepet setahun lawas ya setahun setengah rencana. Kajibonium silakan monggo kondangan. Kondangan pemilih sing gelangnya seloker-loker. Salu ala Nabi Muhammad. Gendeng ngucap kita nggone dadi tihang supaya nurut, supaya manut. Tapi tihang jawab, deng gendeng nek ngomong mandan karo dipikir. Pancen bener sampean manggon di atas, saya nu dihandap jadi kaiuhan. Tapi kan bisa nih sampeyan nang bisa manggon nang dur kudu dipikir. Nyonang ngisor dadi kiyuben, ana udan rakudanan, ana panas ora kepanasan. Tapi kan bisa nih sampeyan gendeng manggon nang dur, nyong saka sing ngangkat. Betul. Laras. Jadi kepala desa tanggung jawab na gede bu. Ayah jalan butut nu disalahin kuwuna. Ayah bansos kurang tepat sasaran nu disalahin kuwuna. Ayah gubuk reot disalahin kuwuna. Ada bocah lahir stunting yang disalahin kuwuna. Nganti wingi randa babaran. Untung bae lurai wadon. Angger lahir lanang mesti njaluk pertanggungjawaban. Jadi kepala desa tanggung jawabnya berat. Maka Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia salam jagat raya modalna sejuta. Setia, jujur dan nyata. Sejuta. Beda nyalon ku Waringin Sari modalna semiliar. Jalaran si miling jaluk dibayar. Punten buku Swanti. Kemarin pas nyalon habis berapa bukus?
Bu Kuswanti jawab, saya mah nggak habis sepeser pun. Saya dipilih sama masyarakat karena dikasih iklam, dipilih oleh Gusti Allah, dipilih oleh masyarakat. Jadi dulu yang pernah milih ataupun yang nggak milih, semua adalah rakyat saya, warga saya. Jadi ada makmurnya ya, yang makmur warga saya. Tepuk tangan dulu dong. Baru kali ini lo ada kuwu perempuan gak pakai skincare, Bu Kuswanti tok. Urung orang nganggo skincare, Bu. Dalam tadi udah ngaku sama saya enggak cuman pakai lipstik bungkul, Bu. Sing perawatan tan jenengan Cek Sartina. Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia, salam jagat raya, modalnya 1 juta, setia, jujur dan nyata. Inilah kenapa buku Kuswanti kepingin ngajak masyarakat dalam rangka peringatan Maulid Nabi berada di halaman Balai Desa Waringin Sari. Alhamdulillah. Saya mau orangnya nggak tegaan Ibu. Saya nggak tega lihat Ibu kepanasan. Jadi ngajinya nggak usah lama-lama ya. Iya kan saya orangnya nggak tegaan Ibu. Takut gelangnya meleleh. Bisa ki jentik telu tinggone ali kabeh. Subhanallah, mantep. Kenapa nggih Bu? Celengan. Celengan dalam gue nyumbang dunyane siapa sih gue pelarakan bisa-bisane perintah ringnya jadi gelangnya seleker gue nyumbang kalau dunyane wong kayak gue lah gelangnya dek jajal disumbangna ke priwe. Nah ya paling kepenak nah ngomong. Mulananya jadi tukang ngomong ya. Salu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dados pemimpin umat manusia sealam jagat raya. Ternyata titelnya maksum, bersih dari dosa. Walaupun kanjeng Nabi adalah punya sifat kerasulan, kanjeng Nabi punya sifat kenabian, tapi kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Apaan tuh sifat basyariah? Sifatnya umumnya manusia. Ketika panas kepingin payungan, ketika panas kepingin kipas-kipasan, ketika dingin kepingin kemulan, ketika serawung sama masyarakat ingin beradaptasi, ketika ngelih yo kepingin dahar, ketika bersosial dengan masyarakat harus ada interaksi, umumnya manusia. Maka kenapa kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun titelnya maksum bersih dari dosa, tapi ternyata kanjeng Nabi justru telah mengalami operasi sampai 3 kali. Yang dioperasi nggak sembarangan dadane kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dioperasi oleh malaikat Jibril yang pertama kali, salah satunya adalah ketika kanjeng Nabi berusia antara 6 sampai 7 tahun. Lagi bermain sama teman-temannya. Ternyata dirawi oleh malaikat Jibril, kemudian kanjeng Nabi dibawa ke satu tempat, kemudian kanjeng Nabi dibaringkan di atas batu, kemudian kanjeng Nabi dadanya dibelek. What is dibelek? Dibelek bedel. Bahasa Sundanya naon? Kakak? Dibelah. Belah. Si Bapak jangan ngetawain saya sedang berusaha pakai bahasa Sunda Bapak. Abi tiasa bahasa Sunda tiasana cuman salit-salit wungkul. Jadi hapunten sangat belah. Ternyata ketika dadanya kanjeng Nabi dibelah, diambillah hatinya kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril. Kemudian hatinya kanjeng Nabi dicuci di air Zam-Zam. Kenapa kok sampai segitunya? Padahal kanjeng Nabi titelnya maksum, bersih dari dosa. Orang kanjeng Nabi adalah manusia yang pertama kali akan membuka pintunya surga, kekasihnya Gusti Allah. Tapi kenapa dadanya sampai dibelah, sampai diambil hatinya, dicuci di air Zam-Zam? Karena kanjeng Nabi lahir dari manusia seperti kulon jenengan.
lahirnya dari seorang manusia genikus Siti Aminah dan dari bapaknya yaitu Sayyid Abdullah yang sama-sama manusianya. Khawatirnya Kanjeng Nabi lahirnya dari rahim manusia ketetepan sifat gorengna manusia. Naon sifat gorengna manusia? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemede kuminter kementus berjiwa dandani hati lagi mengoperasi hati kita sendiri-sendiri. Karena ternyata Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apalagi kesucian rizki. Kenapa? Karena ternyata Islam didirikan di agama yang bersih. Islam didirikan di keyakinan yang bersih. Sampai ada asar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari ngucap iman tok pelit banget jenengan. Ulang. Ada asar boleh disebutkan adalah satu ungkapan. Bahwa di dalam ungkapan dijelaskan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari. Nah kayak gue kan mantep gue ngaji nanti jam 5 sore. Ngaji ini 3 jam. Buku bagaimana kalau ngaji nyampe jam 5 sore. Oh lanjut ya. Is gampang lah terima beres gitu katanya. Orang tinggal tanda tangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah dari sebagian iman, berarti orang jaga kebersihan taruhane iman. Halo. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini ngajinya benar-benar kayak nang pendopo kabupaten Bu, ya Allah. Rasanya enak banget. Balai desa yang makmur. Niki sing bangun sinten? Siapa? Ya jawabnya pinter, rakyat yang ngejawab. Nggone bayar pajak gue bangunane sampean. Jadi kalau di rumah panas boleh ngadem di kantornya buku. Numpang numpang ngadem maaf ya buku, ya Allah. Saya jadi nggak enak sama buku. Dan ternyata kita ini disuruh menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan badan, kebersihan hati, apa maning kebersihan rizki. Apa yang masuk ke dalam perut kita adalah dijadikan saripati. Saripati ini akan mempengaruhi ruhnya. Jangankan apa yang masuk ke dalam perut, orang tua saja ngasih nama kepada anak mempengaruhi ruh. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan orang tua sewaktu ngasih nama kepada anaknya bukan ngasih nama jazatnya, tapi ngasih nama ruhnya. Bukti nyata. Umpama nih, ada Kang Sarmin meninggal dunia. Kemudian Kang Sarmin didusi, diulesi, di kain kafani, di tali pitu, dimasukin ke dalam pasaran. Ibu tahu pasaran tuh? Cara Cilacap kasuraga. Bahasa Indonesianya keranda mayit. Orang Sunda nyebutnya pasaran. Sini nyebutnya naon? Alah melu-melu. Punya ngerti jenengan Jawa ora Sunda ora. Orang Sunda nyebutnya pasaran. Orang Cilacap nyebutnya kasuraga. Kasur artinya tempat, raga iya badan. Jadi kasur, raga, tempat kanggo badan sing langka nyawane. Dadi anggere siana nyawane ora dilepokna kasuraga, ngarang maning. Orang Kebumen nyebutnya bandosan. Kalau orang Perembun, Kebumen perbatasan Purworejo nyebutnya
andan-andan. Di Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang sampai Pekalongan nyebutnya katil. Katil. Cilacap, Karangpucung perbatasan sama Bantar Kawung, Brebes di daerah Sundareang, di sana nyebutnya kurungan batang. Ngapain ketawa, Bu? Ya Allah. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Di sana nyebutnya kurungan batang. Bener tuh. Sampai aja bae sing tersinggung. Di sana nyebutnya kurungan batang, orang Sunda nyebutnya pasaran. Ketika Kang Sarmin dimasukkan ke dalam pasaran, ternyata pada nyolatin. Setelah nyolatin ada orang yang datangnya agak telat, sama keluarga ditanyain, Pak, wis nyolati mayit apa urung? Nyebutnya wis nyolati mayit apa urung? Gak nyebut wis nyolati Sarmin apa urung? Padahal mayitnya masih di situ tuh. Jenazahnya belum dikubur. Baru disolatin, nyawanya hilang, namanya ikut hilang. Wis ngedusi mayit apa urung? Orang ngucape wis ngedusi Sarmin apa urung? Padahal jasadnya masih di situ. Ternyata ketika orang tua ngasih nama kepada anak, bukan ngasih nama jasadnya, tapi ngasih nama ruhnya. Bayangkan, nama saja pengaruh kepada ruh dan jiwa mental kita. Apalagi apa yang masuk ke dalam perut. Orang di kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Jadi kalau besok kita bangkit dari liang kubur, Bu, oleh malaikat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika bangkit kita dari liang kubur, kita akan muncul nama bapak kita masing-masing di jidat kita sorangan, Bu. Jadi binti itu nggak mungkin ketinggalan tuh. Nasab niku penting banget. Maka amat sangat fatal ketika ada anak seorang perempuan lahir dari hubungan di luar nikah. Ada gadis meteng di luar nikah, Bu. Maka ketika besok bangkit dari liang kubur tidak akan muncul nama bapaknya di jidat. Karena dia tidak ada kuasa untuk dapat nasab dari bapak biologisnya. Maka waktu hidup di dunia saja, ketika seorang anak perempuan hamil di luar nikah, kok bayinya lahir wadon, awewe. Lahir awewe. Awewena gede mau nikah, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah kanggo anake wadon awewe kuwi mau. Maksa-maksa kepingin jadi wali nikah buat anak perempuannya, padahal dulu jelas-jelas lahirnya di hubungan luar nikah, maka justru anak perempuannya di dalam berumah tangga isinya bikin madorot terus, isinya bikin dosa terus. Lah terus mau nikah gimana? Paling anak perempuan yang maaf dari hasil hubungan di luar nikah bisa nikah pakainya wali hakim. Itu baru bisa, bayangin tuh. Di dunia aja udah repotnya begitu. Dan ternyata anak-anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah, kelak di akhirat tidak akan muncul nama bapaknya. Dia bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri. Kalau kita nama binti bapak kita memang betul-betul jelas sangkut paut urutannya, maka yang bertanggung jawab sebagian pun adalah bagaimana didikan orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, terus inilah tujuan nasab niku ben genah diakoni. Tapi kalau maaf nasabnya aja nggak jelas, maka dia tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Na'udzubillahi min. Nama saja mempengaruhi ruh, apalagi rizki yang masuk ke dalam perut kita. Maka disengaja ataupun tidak disengaja, kok makan barang haram ibarat kulit keselomot puntung rokok. Puntung rokok di sini nyebutnya naon? Kakak?
gesan. Saya baru ketemu kemarin bahasa gesan itu di daerah Purworejo Kewetan, daerah Jawa Tengah Bu. Itu berasal dari kata tegesan. Lah kita kan orang barat ya Bu ya. Wong kulon. Jadi tegesen nang kana gesane nang kene. Jadi kita cuman kebagian gesan wungkul. Soalnya tegese nang kana. Jadi kalau orang Jawa daerah Cilacap Banyumas nyebut puntung rokok kuwi gesan. Halo. Makan barang haram disengaja ataupun tidak disengaja bagaikan kulit keslomot puntung rokok alias gesan. Berarti mesti ada bekasnya. Ibarat begini, ibu ziarah Wali Songo tuh sampai Jawa Timur, ada bonusnya plesir ke Bali. Saking gumun dan terheran-herannya ngerubule nganggo bikini. Pas wayah madang prasmanan ambil daging langsung poek lakep dipangan. Pas dipangan rasane daging gurih enak nyelekamin, jebule daging B2. Ibu tahu daging B2? Iya, saya mau ngucap babi takut ada yang tersinggung. Jadi saya pakai bahasa kiasan, tapi karena nggak ada yang tersinggung saya ngucap babi di sini, ngapunten. Ternyata saking herannya lihat perempuan bule pada pakai begini, ibu-ibu salah ambil daging, ternyata yang diambil dagingnya daging babi. Lah udah kadung masuk ke dalam perut, ibunya ngucap, kan saya nggak sengaja. Iya emang nggak tahu, berarti kan nggak sengaja. Tapi makan barang haram disengaja ataupun tidak disengaja bagaikan kulit keselomot gesan. Mesti ana bekase, ana bekase. Maka yang nerima BLT, yang nerima PKH kudu hati-hati tuh. Anda benar-benar hak, betul-betul berhak nerima apa enggak? Ada yang ngejawabkan halal, bentar dulu. Adab makanan itu kan halalan toyiban. Itu yang nerima BLT PKH, apalagi jadi kuwu, dana-dana banyak banget tuh. Ada dana cair, ada suntikan dana. Ya masyarakatnya aja yang kadang-kadang kurang dana. Ini yang kita bahas sekarang. Supaya apa? Kepemimpinan Bukuwu pun betul-betul diberkahi karena didukung oleh para kiai masyayikh kita. Moga-moga kepemimpinan yang ngebawa manfaat, bawa maslahat, bawa barokah Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Panas gak apa-apa. Betul. Ikhlas. Sampai jam 5 sore. Sholat asarnya setengah genep. Oh pancen modelnya wong kene iki kowe. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Sebelum lanjut ini sholawatan dulu Bu. Udah gatel banget katanya kepingin nabuh. Sing ditabuh rebana udah nyong ngarang mang. Nyong ditabuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi. Syahdu banget baca sholawatan. Bisa sholawatan ya Allah, ibu-ibu dari mahasiswa mana ini? Oh dari kampus, alhamdulillah. Fakultasnya fakultas persenaman. Iya jurusannya pertiktokan ya Allah. Bisa maca sholat pating kerenggut. Ini karena grup rebananya semangat. Saya sawer dulu ibu. Ini monggo silakan diterima saweran buat grup rebana biar tambah semangat. Mangga. Oh iya sawang sulna. Oh ya mangga sawang sulna. Alhamdulillah. Ibunya pinter ngejawabnya gimana? Enyong. Di dalam kitab Sirul Asror kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta-minta hanya buat makan, jaluk-jaluk monggo jajan, makruh hukumnya.
Ada ini kitab Sirul Asrar, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani korep dibantah nanjen ora-ora. Ini grup rebana saya sawer karena apa perlu skill. Kerenggat-kerenggut sih nyong bisa kerenggat-kerenggut. Tapi kan sing ngerti nyong kerenggat-kerenggut nyesuk bojone nyong. Mung sekedar kerenggat-kerenggut wala goyang ngebor Inul Daratista nyong bisa. Dalam saya udah bilang yang lihat suami saya ibu. Saya mah jomblo tahan banting. Jomblo mahal dan terhormat saya mah. Guru berbana saya sawer karena perlu latihan skill. Ketimbang sibuk tiktokan, nini nganggo legging. Lagi perawan nganggo legging berpatut. Nini nganggo legging kerenggut. Mending nabur rebana, tambah sholawat, tambah mahabat. Tepuk tangan dulu dong. Ini guru berbana dari mana buku? Waringin Sari alhamdulillah termasuk tim penggerak PKK. Subhanallah ada juga sebagian, terima kasih. Tadi pinter pas lagi saya ngasih saweran, ih gak usah repot-repot tapi ditampani. Moga-moga singgawa berkah Allahumma. Lanjut. Terus Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang yang menjaga kesucian diri. Baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rizki. Di dalam kitab namanya Hilyatul Aulia, kitab yang menceritakan ceritanya para sahabat. Ada seorang namanya sahabat Jabir, sahabat Jab. Ya Allah kata ngucap birtok pelit banget jenengan. Ibu tahu nggak ini kenapa panggungnya madep ke timur? Timur ini? Iya ini panggung madep ke timur, tendanya madep ke barat. Ibu tahu kenapa? Buku pengertian, tahu mumpuni biar nggak kepanasan. Karena saya insya Allah lagi puasa, jadi udah ceramah kepanasan, puasa barang. Ini saya memang betul-betul anak emasnya buku Kuswanti. Terima kasih buku, ya Allah. Kemarin di desa apa ya kemarin? Ya dusun Sukarahayu katokan saiki gamisan nih. Waktu buku pakai celana katokan yang batin, gikuwu katokan apa ngajak bal-balan. Seragam dinas ibu. Ibu tahu kenapa kalau pejabat ibu-ibu, pejabat perempuan kok pakainya celana? Biar gesit geraknya. Orang jalan butut basing disalahin kuwunya. Kan kudu gesit tanam melompat sier mencolot kali. Lompat sier mencolot kali. Makanya pakai katok alhamdulillah sekarang gamisan. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Kalau buku udah gamisan malah suaminya sih orang kok berkatokan. Lagi puasa jadi tambah ngelak nyong. Ya Allah ya Rahman. Ini namanya spontanitas baru keukekan kemutan katokan sigi gamisan. Bareng gamisan garis lanang rako berkadokan. Aduh, sing kepoyo manjenengan aku si gadis si kenceng mur bau teh ngarang. Sampai aja ngajak pasea karo tukang ceramah. Ngarang nyong mana diarani kok kepoyo. Nyong si perawan gadis ting-ting murbau teh si kenceng ngarang maning. Si rapet. Lah iya si gadis dikimput-kimput kayak gini. Nanti rok-rokan bepitung lapis. Alhamdulillah. Salu ala Nabi Muhammad. Nyampe nganti nangis. Ini mulanya nyora tau delang videonya nyong tewekku. Saya kadang izin. Bocah kayak gue temen.
Nah, gimana? Enggak goletan alhamdulillah nak kayak sepur. Ireng enggak goletan pada ngantri alhamdulillah ya. Kayak gila resikonya dadi wong ayu. Salu ala Nabi Muhammad. Ya lu arep cerita nang Hilyatul Aulia tadi rampung-rampung. Ternyata di kitab Hilyatul Aulia ada sahabat namanya sahabat Jabir. Sahabat orangnya ahli ibadah, senang sholat jamaah. Tapi ternyata maaf secara finansial mandan miskin, melarat binti kere. Tapi kan ahli ibadah bu, anaknya masih kecil-kecil. Anaknya sahabat Jabir sekitar 3,5. Sing 3 nang jaba, sing 1,5 sing nang jero weteng. Ahli sholat jamaah, anaknya soleh-solehah. Bahkan istrinya pun orang yang ahli ibadah, cuma secara finansial miskin. Ternyata rumahnya Jabir berseberangan dengan wong Yahudi. Orang Yahudi ini sugih banget tuh. Seorang petani, petaninya petani kurma. Dan ternyata orang Yahudi tetangganya Jabir ini setiap nanam kurma, Masya Allah buahnya lebat. Cilacap nyebut buah lebat kue rendel, you know. You know rendel? Cara sini naon rendel? Lebet. Lebet apanya kalebet? Lebet. Lebet. Oh ya harus pakai tenaga dalam betul ibu, lebet. Ternyata saking lebetna itu buah kurmana orang Yahudi yang berseberangan dengan sahabat Jabir. Sampai-sampai buah kurmanya wong Yahudi ngeloncok ke terasnya sahabat Jabir. Gara-gara ngeloncok ke terasnya sahabat Jabir setiap subuh pasti kurmanya orang Yahudi itu jatuh ke terasnya sahabat Jabir. Sehingga ternyata sahabat Jabir harus pulang dari sholat subuh jamaah harus gasik lebih awal. Karena khawatirnya sahabat Jabir anaknya yang masih kecil-kecil tangitur mestinya kencot ngelih. Lapar. Takutnya buah kurma yang jatuh di terasnya sahabat Jabir yang milik orang Yahudi itu dimakan oleh anaknya. Sehingga akhirnya punya kebiasaan sahabat Jabir setiap pulang dari sholat jamaah pasti mengutin buah kurma yang jatuh di terasnya kemudian ditempatkan di satu wadah diberikan kepada orang Yahudi pemilik kurma mau. Ternyata satu ketika sahabat Jabir ditegur sama Abu Bakar. Ya Jabir, saya telah meniteni dan menengeri saben dikir sholat subuh pasti sampean langsung pelencing minggat pulang. Kalau habis dikir kenapa enggak duduk-duduk kayak sahabat yang lain? Marilah kita cerita buat kemaslahatan umat Islam. Jangan terlalu cepat-cepat pulangnya. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar. Merasa enggak enak sahabat Jabir akhirnya diturutin lah. Satu ketika sahabat Jabir habis zikir sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk di serambi masjid ngobrol masalah kemaslahatan umat Islam. Ternyata pulangnya jadi agak kesiangan. Gara-gara kesiangan ternyata apa yang dikhawatirkan sahabat Jabir terjadi. Anaknya lagi makan buah kurma yang jatuh di terasnya sahabat Jabir yang milik orang Yahudi. Akhirnya sahabat Jabir lari langsung bilang sama anaknya, mangap. Anaknya disuruh mangap bu. Setelah mangap langsung diodeklah kurmanya yang ternyata kurmanya sudah dikunyah hampir masuk ke dalam telak. Setelak-telaknya diodek. Sehingga setelah diodek kurma nang jero telak maaf anaknya melokek. Muntah ibu. Akhirnya sang anak nangis sambil bilang pak apa salah saya? Saya cuma makan buah kurma yang jatuh di teras kita pak. Ini walaupun sedikit ada hak kita juga pak. Karena tanahnya walaupun tanah orang Yahudi tapi ngeloncok ke teras kita pak. Saya cuma makan satu belum sampai perut aja wis diodek pak. Nanti yang melokek. Apa jawabannya sahabat Jabir sebagai seorang ayah? Neng, walaupun hari ini kamu makan kurma alasannya cuma satu bahkan belum masuk. Dengerin sumpah bapakmu. Bok sampai pecat ketemu neng pati. Bapak orang mungkin ikhlas. Sampai di dalam perutmu bersemayam barang syubhat. Halalora, haramora. Melebu maring ketemu bapak gak ridho.
Jangankan barang yang haram, barang syubhat saja masuk ke dalam perutmu bapak gak ikhlas. Bok jangan sampai nganti tekan telak, nganti tekan lambungmu mugi kurma wis diunyah selambung-lambungmu tak pedot sekalian nang nyong. Begitu kata si Jabir. Dan ternyata waktu lagi ngomong begitu Sayyidina Abu Bakar lewat. Disitulah Sayyidina Abu Bakar baru mikir dan merenung apa yang telah diucap. Ternyata sahabat Jabir miskin tapi punya pendirian. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datanglah ke rumahnya orang Yahudi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Pak Yahudi, mohon maaf nih, punten-punten, saya nggak ada ikut campur dengan harta sampean. Hartamu ya hartamu, agamaku ya agamaku. Tapi maaf punten, berhubung tanah sampean berseberangan dengan sahabat Jabir, jatuhnya buah kurma adalah di terasnya Jabir, maka ada sedikit hak miliknya Jabir. Jadi mohon maaf, itu buah kurma ya dibagi dua lah. Saya cuma ngasih saran saja. Apa jawabnya orang Yahudi? Wong ngomong nak kepenak. Dikira lagi kurma tukul dewek apa? Sing nandur nyong, sing rumati nyong, tak lemoni bepirang-pirang lemon kok. Ana wae tiba nang teras gari dijaluk, kepingin tuku. Begitu kata orang Yahudi. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Maaf Pak, bukan masalah perkara beli, orang saya bisa beli kurmanya sampean. Tapi ini secara fikih, walaupun di tanah sampean itu kurma tumbuh, tapi ternyata jatuhnya kurma karena ngeloncok di terasnya Jabir, ada sedikit haknya Jabir. Orang kita setitik hidup bertetangga ya sodakoh lama tetangga. Tapi karena jenengan bilang disuruh tuku, ya tak tuku wit kurma munang nyong, tak paring sahabat Jabir, pirah regane. Oh nantang wes Sayyidina Abu Bakar. Oke lah kalau begitu. Nih kurma saya berkualitas lain daripada yang lain. Woe gue rembel, lebut. Ya Allah jadi kebelet saya. Lebut. Buana lebut. Sahabat Jabir cabang waringin sari ana lebut barangan. Karena kualitasnya lebih dari yang lain, maka satu pohon kurma harganya 10 kali lipat ketimbang harga umum. Malah nutuk bu, di toko ini malah nutuk bahasa orang Cilacap mah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngucap, oke lah kalau begitu, tak tuku walaupun regane 10 kali lipat pada umumnya. Dan ketika saya sudah beli, saya kasihkan kepada sahabat Jabir. Ente nih ngesuk pagi, tak jukut duit disit aring ATM bang. Pokoknya ATM kana lah nganggo rekeningin nomor kana. Dan akhirnya wayah subuh ketika pagi hendak datang, orang Yahudi ini sudah menyiapkan, udah ditengokin dulu tuh kurma harga 10 kali lipat ketimbang harga umum. Ketika ditengokin, kagetnya bukan main. Karena ternyata pohon kurma milik orang Yahudi itu hilang guys. Entah ya bekasnya. Nggak ada itu bekas habis ditebang ya nggak ada. Habis dibeduli orang anak bekase, tinggal suket biasa di situ di kebun. Akhirnya dinteni dan mencorongnya panon poe. Ternyata setelah dicari, usut punya usut, ternyata pohon kurmanya orang Yahudi itu telah berpindah tempat di tanahnya sahabat Jabir. Saya cerita merinding bu ya Allah. Cerita dewek merinding dewek nyong. Siapa yang mindah? Yang mindahin adalah para malaikatnya Allah yang diutus oleh Gusti Allah atas nama betul-betul tinggi pendiriannya sahabat Jabir, sehingga ternyata orang kalau menjaga kebersihan makanan, rizkinya dijaga oleh Allah, yang kedua dijaga oleh malaikat. Nanti malaikat bedemen kalau wong jaga kebersihan makanan. Maka dari cerita ini saya hanya ingin mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Yang pertama, kita hukumi fikih kejadian ceritanya sahabat Jabir di kitab Hilyatul Aulia. Ya kalau udah panas nanti ibu pindah ke sini ya bu ya. Iya nanti kalau di situ nggak muat pindah ke depan sini. Di depan udah nggak muat naik ke panggung, nanti kalau saya capek gantian sama ibu. Iya nanti amplopnya saya bagi dua. Ibunya amplopnya saya isi nak. Makasih. Assalamualaikum.
Dari ceritanya sahabat Jabir, mari kita hukumi fikih. Saya mau ngambil dari madhabnya Imam Syafi'i. Kita orang Indonesia rata-rata ikut madhabnya Imam Syafi'i. Ibu subuh pakai kunut, pakai, nah itu madhabnya Imam Syafi'i ini. Dari ceritanya sahabat Jabir kita ambil hukum fikih dari madhabnya Imam Syafi'i. Dan saya kasih tahu kepada jenengan ngapunten informasi. Kalau madhab Imam Syafi'i yang dijadikan rujukan adalah dari dua imam. Menika Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Saya ulang, bok sebelah kene durung krungu. Assalamualaikum. Kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu merujuk kepada dua imam yang buat jadi rujukan hukum dari dua imam, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i adalah madhab Imam Syafi'i yang hukumnya kenceng. Hukumnya kenceng. Tapi kalau Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i juga, cuma hukumnya itu fleksibel. Tergantung dari kasus yang terjadi. Saya ulang sebelah ini maning. Assalamualaikum. Madhab Imam Syafi'i ngikut sama dua imam. Yang jadi rujukan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i adalah madhab Imam Syafi'i sing hukumnya kenceng. Tapi kalau Imam Nawawi niku madhab Imam Syafi'i, madhab kita, tapi lebih ke arah fleksibel. Nah, kalau contohnya begini dari ceritanya sahabat Jabir. Saya punya pohon mangga. Dijawab enggak. Ya biar seolah-olah itu jenengan nyambung sama saya, Ibu. Ulang-ulang. Mengarep dewe kurang nyambungan. Nyong Dewit pelem. Wit pelem gadahane saya ternyata ngeloncok ke terase sampean. Nah, saya mau ambil hukum madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i. Berarti sing kenceng niki hukumnya. Walaupun buah mangga saya jatuh di terase sampean karena saking lebete, tiba nanggone terase sampean, saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i. Setibane peleme kula tenggene tanah sampean itu tetap hak milik saya. Dan itu adalah kepunyaan saya. Ketika Anda mengambil buah pelem yang jatuh di terase jenengan kemudian didahar tanpa seizin saya yang punya pohon, maka niku pelem dadi haram hukume. Sing buri protes karo kipasan. Lah wong anu kepingin nganu tibang gelundung. Kowe mbok anu nemu gelundung kok disit ge. Berarti biasa mangan barang nemu ge. Mesti asmane jenenge Tuti, tukang titor. Saya ulang. Nah, ini barang nemu, Bu. Jangan asal mangan barang nemu. Kalau kepingin punya anak soleh-solehah, jangan asal mangan barang nemu. Lah niki sing lagi dihukumi nang kita niki. Kan jenengan nemu we. Tapi kan kena duwe kenyong. Engko dhisik. Buku anu jenenge semplak batange, jare alasane semplak barang. Pinter banget guna alasan. Ya ora apa-apa, men niki supaya jenengan niku tereksplor. Akhirnya jenengan dadi paham. Bu niku ngloncok nglewati tanah, kan wis ngomong. Ana madhab Imam Syafi'i sing kenceng karo sing fleksibel. Nyo agenana sing kenceng disit. Yusartina. Tak ulang ke, berarti jeneng ora paham. Wit peleme duwe kenyong. Dijawab nggih. Saking lebete buah peleme nyong loncok maring terase sampean. Lah kana ngloncok maring terase sampean anu mateng terus tiba nang tanah sampean tanpa izin, Anda ngambil bahkan makan pelem niku padahal di madhab Imam Syafi'i nggih niku Imam Rafi'i adalah haram hukume ngambil makanan walaupun nemu mungut tanpa seizin yang punya didahar haram hukume. Kenapa kok seperti itu madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i? Karena adabnya makanan harus yang halalan toyiban. Halal yang diridhoni Allah, toyib niku sing apik. Halal dipangan jenengan karena jenengan nemu.
Tapi durung mesti apik toyib menurut sampean. Lan orang mesti apik menurut saya yang punya pelem. Wong ora ikhlas. Mlebaring wetenge jenengan mbok nganti lambunge jan didedel kowe hake nyong. Begitu. Karena daharan panganan harus yang halalan toyiban. Ini yang madhab Imam Syafi'i, yang hukum kenceng dan ini dipakai di madhab kita. Lah seniki maning sing fleksibel. Niki mangke niki sing kenceng. Tadi hukum yang kenceng Ibu, itu boleh dipakai oleh madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Lah sekarang yang fleksibel Imam Nawawi. Nyong Dawid pelem. Saking lebetna wewit pelem menggonku nganti ngeloncok maring terase sampean. Ternyata buah mangga saya jatuh di teras sampean tanpa izin saya. Anda makan pelem milik saya sah dan halal alias boleh. Karena kita ngikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi. Gak usah mawin jenengan izin. Karena ngeloncok teng terase jenengan tibane maring gone tanah sampean maka halal dimakan oleh jenengan, tidak menjadikan haram, boten madorot, boten dadosaken dosa teng gene jero weteng. Paham nggih? Itu semuanya tadi dua-duanya dipakai di madhab kita Ibu. Jenengan tergantung arep milih, berarti milih sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel. Nah, milih sing fleksibel. Ora mung tanduran, ingon-ingon ki gue. Udah saya pegang loh janji jenengan ikut fleksibel Ibu. Udah saya pegang nih, udah kantongin nih sama saya nih. Awas nih nyong ki nyosin nomor kelalenan ngarang maning kena nyong kelalenan. Nyong duwe ayam. Dijawab enggak. Nyong duwe ayam. Ayam saya bertelur di pekarangan sampean. Nah ini enak masalah telur nih. Lah tapi saya ngikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, berarti yang kenceng. Walaupun ayam saya bertelur di pekarangan sampean tapi yang ayam-ayamnya saya, tetap itu telur endoku dundokmu. Soalnya niki kenceng, madhab sing kenceng. Kita cari makanan yang halalan toyiban. Walaupun telurnya di pekarangan sampean tapi yang ayam-ayam itu kenyong. Berarti endokku udah endokmu. Endok ayam saya bukan endok sampean. Ini yang kenceng nih. Lah Ibu kan milih yang fleksibel ya. Milih yang fleksibel. Tak pegang ke janjine sampean sing fleksibel. Nyong duwe ayam. Ayam nyong ngendok nanggone pekarangannya sampean. Karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi, maka telurnya saya juga telurnya sampean. Alias bisa dibagi dua. Contoh, telurnya 10 butir tuh, yang 5 milik saya, yang 5 milik panjenengan, dan itu sah hukumnya seperti itu. Tapi ayamnya tetap dua kenyong aja jauh cakereng, ngarang maning. 10 butir, yang 5 milik sampean, yang 5 milik saya. Berarti enak yang fleksibel ya Bu. Seindah itu yang namanya fikih. Udah tua pun tetap ngaji. Udah sepuh tetap ngaji. Kita melaku beanang ilmu nih. Kalau hidup pakai ilmu jadi kepenak. Ada yang ngucap, kan adab lebih tinggi ketimbang ilmu. Hello. Dikiranya adab niku dudu ilmu. Kita bisa tahu adab karena kita belajar ngilmu adab. Adab niku adalah kategori ilmu. Jadi kalau kita hidup pakai ilmu, uripe dadi kepenak, dadi kepenak. Jadi Bu milih antara kenceng sama fleksibel, milih yang fleksibel ya, gentenan siki nyong duwe ayam. Dijawab gitu. Nyong duwe ayam. Maaf, ayamnya saya ngising di terase sampean. Loh, sudah megang janji sampean loh. Kan milihnya yang fleksibel toh. Yang kondisi. Nyong duwe ayam. Maaf, ayam saya ngising nanggone terase sampean. Karena saya ikut Imam Nawawi, Imam Rafi'i, yaitu madhab Imam Syafi'i sing kenceng. Berarti maaf,
teleke ayame nyong ya hake nyong. Jadi ketika maaf ayam saya ngising buang kotoran di teras Anda, yang wajib ngepel membersihkan saya yang punya ayam. Dan ini paham nih? Paham ya? Sing daya ngucap, ya memper ayam ngising sembarang orang diutek. Ayamnya orang diutek, tapi kan sing ayam diutek. Mulane dihukumnya nang ilmu fikih supaya kita nganggo adab, nganggo ilmu. Berarti walaupun ayam milik saya nggak punya otak, Bu, tapi kan saya yang punya ayam punya otak. Ternyata sabar lah, ayam kan rakatokan. Ya maaf, orang diutek ya rakatokan. Secrit-crit tenggone maaf, ngone buang, itu tanggung jawab saya, apalagi ngotorin ke terasnya sampean. Maka yang wajib ngebersihin adalah saya yang punya ayam, karena saya ngikut madhabnya Imam Syafi'i, yaitu yang merujuk kepada Imam Rafi'i. Lah ibu tadi milih yang fleksibel, berarti ikut Imam Nawawi. Nyong de ayam. Ayamnya saya maaf ngising nanggone terasnya sampean. Lah ternyata karena jenengan ikut Imam Nawawi, berarti teleke nyong teleke sampean. Dibagi dua. Aja enake pas lagi ngendok-dok. Lagi ngendok milih Imam Nawawi. Bareng ngising milih Imam Rafi'i. Itu namanya orang gak punya pendirian namanya. Jenengan ikut yang fleksibel, berarti maaf, walaupun ayam milik saya, tapi karena maaf ngotorin terasnya jenengan, sebagian separoh adalah saya yang ngepel, yang punya ayam, dan separohnya lagi adalah panjenengan yang punya teras. Adilnya kita hidup bermasyarakat begitu, Bu. Itu karena pakai ilmu fikih. Jadi semuanya pakai adab, alhamdulillah. Jadi hari ini ibuku ingin ngasih pirsa, ingin ngasih tahu. Selama 4 tahun kepemimpinan beliau bersyukur sangat punya para aparat pemerintah desa yang alhamdulillah Pak Camat saling guyup rukun, saling bahu membahu untuk kemakmuran desa kita, Desa Waringin Sari. Tepuk tangan dulu dong buat pemerintah desanya. Beliau bekerja, alhamdulillah beliau adalah salah satu persit Persatuan Istri Tentara. Suami beliau juga alhamdulillah dan ramil. Jadi tentunya kalau persit ya termasuk memegang teguh dengan prinsip dan janji. Betul Bu? Ya, betul tuh. Iyalah, jadi persit itu ya memegang teguh janji dan prinsip. Orang beliau aja sampai hafal sumpahnya jadi tentara. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara, bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Pingin tahu lanjutannya buku Bu Persit? Undang saya di markas suami. Biar sambil promosi juga. Mumpung ada Pak Eni juga alhamdulillah. Sugeng Rawu juga Pak Tentara. Si baca dadanya nih. TNI AD terima nasib ini apa adanya ya Allah. Pantesan kepanasan meneng baik. Terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara jalannya aja ganteng Bu. Deleng sepatu nih karisma banget Pak. Jelek tuh sambil nembang kalau jalan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu. Serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Lagu aslinya begitu, betul Pak Tentara. Itu tepuk tangan dulu dong. Jadi ibuku udah biasa kerja disiplin. Karena ternyata kalau kepingin rezekinya masuk ke dalam perut halal, cara mencarinya, cara ngolahnya, sampai cara masuknya ke dalam perut aja pakai aturan.
Maka inilah orang bekerja, entah bekerja keras kasar ataupun kerja di pemerintahan desa, ya harus halul misli. Saya ulang, halul misli. Muncrat-muncrat badan. Tenang Bu, udah vaksin 3 kali sama booster sekali Bu. Ibu udah divaksin? Berapa kali? 3 kali? Mesti gara-gara BLT ke PKH. Oh enggak. Ini karena kita warga negara yang baik, betul Ibu? Alhamdulillah saya juga udah di booster Bu, ya Allah. Ditusuk nang bolongan kura kuwi jajal. Ya Allah, lah yang nganti lecek Bu. Suntik nih ping 3 ya Allah. Tujuane suntiknya nang lengan tuh nang bokong. Kesenangan dokter yang bojone burung buek bokong. Dokter wis buek disit ya ora uli. Kayak anak-anak ceramah karo perawan tua kayak gitu. Dulu pas saya masih umur 25, saya disebut perawan tua, saya emosi Bu. Emang jujur itu menyakitkan Bu. Iya betul, sampean lemu ya dipanggil gembrot, mangkel rasane oh marah. Sampean item dipanggil tengkuteng, unek rasane. Saya merongos ya kan tonggos. Saya dipanggil tonggos, oh kepingin napluk rasanya. Jujur emang menyakitkan. Tapi ternyata lambat laun saya memahami kok perawan tua itu adalah ketika umurnya udah mepet-mepet begini Bu. Maka kiai saya bilang kalau nikah jangan sampai umur 30 tahun. Nanti hilang gairah kepingin nikah gitu katanya. Ini jadi umur mepet-mepetnya saya. Disebut perawan tua nggak masalah, sing penting sugih. Guyonan kiai nun sewu. Salam ala Nabi Muhammad. Kalau mau izin ya Pak Camat ya, saya mau tanya Pak Camat. Tapi ini memang sedikit privacy sih. Tapi walaupun privacy ini ya masyarakat boleh tahu dan ngerti lah. Kalau camat itu gaji sebulan berapa Pak Camat? Empat, aslinya 7. Aslinya 7 juta tapi udah kepotong cicilan. 4 itu udah bersih, subhanallah. Asli 4, berarti dadi camat termasuk wong sugi. Kalau kuus selain sama bengkok berapa Bu? Soalnya saya lihat beda sama warga masyarakatnya, gelangnya mas leker-leker. Ya Allah, Bu Lurah terima emas putih ya Allah. Emas putih bukan sembarang emas putih tuh. Ini emas putihnya berlian nih Bu. Berarti Bu betul-betul bisa menjaga marwah seorang pejabat, tepuk tangan dulu dong. Ini kalau saya lihat glamornya Jawa Barat, kalau pejabat perempuan itu udah glamor Bu. Tapi Bu Lurah niki seorang mikir masalah penampilan, sing penting rakyatnya makmur. Lah kuwi gelange selengan dinggo kabeh makmur rakyatnya kan. Ini prinsip ini. Ya Allah, dibalangi aja krikil, gelangi siji, ngomong serampangi krikil, kita nembe anak mau balik kok ceramah serampangi krikil, kayak lempar jumroh baengnya, kayak dalang iblis malah. Naudzubillahimin. Jadi namanya kerja pun harus halul misli, sesuai dengan adat pengadatan desanya bagaimana. Sebelum ke PNS nih, saya tanya, di sini kuli bangunan, halo? Kenapa saya tanya sama perempuan? Kuli bangunan kan rata-rata laki-laki Bu. Tapi kan yang nerima gaji wadon Bu. Iya kan? Kalau kuli bangunan, 1 hari itu bayarannya berapa? 100. Itu udah pakai wedang, madangan, rokok. Bebas. Jadi tergantung yang punya rumah. Oh, mau ngasih ya wajar, nggak ngasih juga wajar. Gitu. Ngasih wajar. Nah orang ngasih diomong, oh pancenen ki desa toksik ya kene ge. Dadi nek nek ngasih masihan, oke. Jare kowe lota loman.
Tapi kalau nggak ngasih kebangetan. Bentar nih, saya cari hukumnya dulu nih. Kudu nganggo hukum soalnya ya. Kok bisa nanti desa kayak temen ya? Ya tukang ngenyo aja nganti kerja nang kene ya. Soalnya begini Bu, kalau halul mislinya itu kok di satu perusahaan, berarti kan gede tuh pabrik, berarti kan ada bonus THR, ya enggak? Ada bonus yang non sewune sampai kerja malam apa jenenge? Ngelembur ya anak, terus lagi anak maning anu karyawan berprestasi, lajeng undak-undakan UMR itu karena kalau memang perusahaan Ibu, pabrik. Tapi kalau kasusnya desa sampean ini sih masih bingung ini. 1.000 ke bayaran kuli itu bebas, mau ngasih makan ya monggo, rokok ya silakan, nek orawe kebangetan gue. Ki hukumnya kepriwi gitu ya. Umumat sih Pak Kiai. Ini baru ada ini. Soalnya begini, kalau umumnya ngasih ataupun nggak ngasih, nanti akan terjadi satu perkara di satu masyarakat. Soalnya begini, saya jadi kuli nih, kerja di tempat sampean. Berarti karena sehari bayarnya 100.000, berangkat kerja, mulai kerja jam berapa mulai kerja? Mulai kerja tuh jam 7. Bayarannya 1.000, bebas. Ya Allah, nambah ngerti ngewaringin saya jelek kumut-kumut, medit-medit, buntut, kasiran, merege hese, kewenangan ge merege. Nggak apa-apa, ini kita bahas secara fikih Ibu. Jadi halul misli itu kerjanya mulai jam 7. Berarti istirahat jam berapa? Istirahat anu ini medang-medang jam 10. Terus istirahat sholat duhur jam 12. Mulai kerjanya lagi sore jam berapa? Jam 1. Selesai kerja jam berapa? Jam 4. Nah itu namanya halul mislinya begitu tuh. Bayarannya 100.000 bebas. Berarti karena jawabannya bebas, ketika ada kuli sampai ngarep-arep bayaran 1.000 ya ana medang ya ana apa dan lain sebagainya, ora diwehi, nggak dikasih, kok cerita-cerita karo wong bawa kebangetan, berarti kerjanya itu nggak bagus, alias rezekinya mboten bersih. Karena ujarane bebas, berarti kan arep awe karo ora awe niku tergantung sing de omah. Berarti niku tanggung jawab jenengan karena bahasane bebas Ibu. Berarti kalau ada seorang yang punya pekerjaan ngasih jatahnya wis 1.000, mulai kerja jam 7, istirahat pagi jam 10, mulai maning jam 12, istirahat jam 12, mulai maning jam 1, bayarannya mengko 1.000 rampung selesai jam 4, ya 1.000 itu tanpa makan dan minum, rokok dan lain sebagainya, niku wis umum dan sah halul misli. Yang punya pekerjaan sing duwe gawean ya rezekine bener karena ngasih sesuai dengan bayaran. Sing kerja pun ora samawi ngarep-arep. Soalnya nek wis ngarep-arep nggak sesuai dengan pengadatan itu namanya. Pun boten sesuai dengan halul misli. Contoh supaya metu rokok wedange mulai jam 7, ternyata mulai jam 6. Bareng tetep bayarannya 1.000 garing grundel. Nah ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa disebut halul misli karena dia cari muka. Bayarannya 1.000, kerjanya jam berapa? Ya sesuai karena kita kerjanya karo perseorangan. Kecuali kalau kita kerjanya maring pabrik. Lah anak kerja lembur, anak kerja karyawan paling disiplin, niku anak bonus THR, niku wis kudu anak karena pengadatan tenggene pabrik gede seperti itu. Tapi kalau perseorangan halul mislinya apa yang jadi kebiasaan teng adat situ, pekerja kudu ngerti, yang mempekerjakan juga kudu ngerti. Tapi terkadang mapunten anak juga kuli orang ngertian. Wis bayarannya 1.000 karo medangan, ternyata kudune mulai jam 7 malah 7:30 nembe mangkat. Dela-dela medang karo udut kelepas kelepus. Itu namanya nyolong waktu sing kudune 4 wulan rampung, jadi akhirnya 6 wulan setengah. Kan nambah-nambah pekerjaan, nyolong balung. Wong biasanya gawa bata karo angkong, Ibu tahu angkong? Gawa bata karo angkong kuat selawe, wis karo angkong gawane mung 5 sikile digeret.
Ini namanya nggak halul misli karena nopo nyolong balung masuk ke dalam perut pun walaupun ikut benar-benar kerja mbok sampai jadi barang syubhat. Apa itu syubhat antara halal dan haram? Nggak jelas itu. Akhirnya nopo yang mempekerjakan kan mangan hati tadi nebu. Mangan hati arep diomong tanggane dewek ora diomong kerjaane dadi rugi. Oh, aman nggih. Ini kemarin yang bangun tarub pakai diikat bendrat apa mboten iki? Pakai bendrat nggih, pakai kawat dicerite. Soalnya niki memang musim kemarau angine rada gede, kemebul debune sampai alhamdulillah niki beberapa bulan belum dikasih hujan nggih Bu nggih. Berarti niki lagi mbelani karo petani sing nandur kacang ijo. Sebelum hujannya turun ben kacang ijone dipanen disit, betul. Gusti Allah ki Maha Adil. Moga-moga sing kirane nun sewu lagi kepingin banget udan dipun paring ndang cepet udan. Sampunipun udan ya udan sing gawa barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Karena ternyata bersihnya makanan masuk ke dalam perut mempengaruhi ruh. Udah jadi kepala desa, bayarannya gajian digaji nang masyarakat lewat pajak. Betul Bu? Berarti mangkate jam 8 udah standby di kantor. Wayai istirahat silakan, jangan jam kerja kantor malah maring emol. Niki namanya nggak sesuai dengan halul misli. Jangan sampai kita yang berseragam malah makan gaji buta. Kita benar-benar kudu nganggo rejeki sing benar-benar bersih. Saya diundang naik jam 2:30 saya sampai di sini. Saya berusaha benar-benar nopo sing masuk teng perut kula ketika kok diparingi bisyarah ngene ku bebungah, mudah-mudahan bisa gawa manfaat nggih kula lan sekelilinge ngen kula. Tapi nek wis mangkate telat karo udut disit barangan lepas, lepus. Munggah mengko-mengkoan jenengan mriki pun dijemur, pun dipek, kan akhirnya jenengan merina. Mungkin rada kecewa setitik, nggih to Bu? Saya belajar untuk semaksimal mungkin. Ketika nun sewu kok ada mubaligh ataupun kiai sepuh datanya terlambat bukan karena wegah-wegahan. Karena beliau punya santri. Punya santri. Kalau saya kan belum punya santri karena saya masih santri. Kecuali ngesuknya nulis di bojo lah insyaallah di santri. Diamini Bu. Aja sentimen ngerenyong. Kalau udah punya suami lah baru saya nembe wani buka tempat ngaji lah, orang ketang kumpul-kumpul bocah pada ngaji. Niat saya begitu. Kalau saya sekarang titelnya masih santri, saya belum berani. Ketika saya kok tepat waktu karena saya urung mulang santri. Tapi terkadang kiai sepuh hadirnya terlambat karena memang kiai sepuh niku kagungan tanggung jawab. Ya niku santri. Aduh panjenengan sedaya kudu pirsa kudu paham. Tapi karena hari ini saya memang dijanjeni kali Bu Kepala Desa. Ya Allah. Saya ingat Bu ya, buku itu Bu pengajian kawit nanggone dusun apa kan? Sukarahayu nganti tekan miki nggone telepon pun swidak rolas. Memang begini Bu, saya punya 2 manajer. Yang pertama Pak Sarno itu khusus ngurus pengajian lokal di Indonesia. Kalau pakai Maftuhin khusus di luar Jawa, di pulau-pulau lain sama di luar negeri. Niku ada khusus Kiambek. Lah jenenge wong jaluk jadwal Bu, minta jadwal. Kami tahun 2025 udah penuh Ibu. Tiap dina kuwi wong telepon ra mandek-mandek, tamu niku gemlidir terus. Makanya saya bikin gubuk-gubukan di sebelah wetan omah sekitar jarak 300 meter saking gubuke kula khusus untuk nerima tamu kangge nglamar pengajian. Lah, manajer satu jenenge Pak Sarno niku rada angel dihubungi. Karena bayangkan nerima tamu karo nerima telepon niku 24 jam nganti ora kober kelon karo bojone. Ini betul istrinya sampai bilang sama saya. Tadinya itu tiap hari dan 24 jam. Istrinya cemburu. Sing dicemburu ini sampai udah mumpuni yang tahu nama ora. Yang dicemburuin panitia. Karena panitia terkadang nggak ngerti waktu. Lah jam 2 subuh kok telepon. Bayangin, ngatus niku sehingga non sewu mungkin akhirnya dari panitia mereka ya rada khawatir mbok sampai saya nggak datang.
yang namanya panitia memang ujiannya ngaten niku kuatir mbok sampai mubalekhohnya enggak dateng. Ya wajar sangat sih, saya juga memaklumi. Cuma tiap dina gue telepon bareng supirnya nyong jenenge Kaki Lusin. Pak Lusin adalah supir kawakan saya. Jauh sebelum Anda kenal saya, beliau sudah nganter ngaji saya dari saya umur kelas 5 SD. Beliau sudah ketemu saya dan nyetiri gledegane kula untuk pengajian-pengajian. Dari kecil niku, sehingga memang beliau HP ini niku on time. Lah karena Pak Sarno ora kena dihubungi, Pak Maftukin manajer kula mboten saged dihubungi, telepone maring supire nyong takon NPWP. Nah, NPWP itu nggo pajak, Bu. Takon NPWP sing takon mumpuni teka sida apa ora. Ngene telepon sedina kuwi ping 12. Lah Pak Lusin nganter pengajian saya, tentunya kan lagi megang setir Ibu. Saya cuman khawatir beliau udah sepuh yang pertama. Yang kedua kalau diteleponin satu megang HP, satunya megang setir jene wong nguber wektu Ibu. Supaya kita on time. Kan kalau khawatir. Memang Pak Lusin bilang, Mbak Mumpuni, niki kok Bulu Rawaringin Sari telepon mawon nggih. Nyong ngomong, jatuh cinta boring Pak Lusin. Supaya Pak Lusin niku ben boten terganggu teng pengajian, teng lokasi pengajian. Pun mriki kula sing ngangkat, akhirnya saya yang ngangkat teleponnya. Memang dari pihak Bu Kepala Desa saking kuatire Ibu, kok sampai saya nggak dateng ngatus niku. Akhirnya kula matur, Ibu udah nerima jadwal surat kesanggupan dari pihak kami napa dereng? Sampun. Nah, niku insya Allah ridho Allah 90% saya datang kalau Ibu punya surat kesanggupan. Iya, tapi manajernya ditelepon ora ngangkat-ngangkat. Sampai saya bilang, Ibu, itu surat kesanggupan bisa buat bukti. Kalau saya nggak datang berarti saya bisa dituntut. Karena udah punya surat kesanggupan kok saya nggak datang, nggak ada informasi, nggak ada badal dari tempat saya. Itu surat bisa buat menggugat saya. Silakan saya dituntut pakai surat itu Ibu. Kalau matur ngaten, nembek lakep mendel, cicing, bareng nyosing semangur. Saya lagi di perjalanan, supir saya kalau bentar-bentar ditelepon, khawatirnya jenenge non sewu Bu. Supir kiai itu 24 jam. Bayangin, kalau tadi malam saya baru dari Temanggung. Dari Temanggung terus meriki. Lah pagi tadi saya pengajian wonten di mikinya lalen. Cipari. Saking Cipari sing dalane bosok jenenge Makarsari. Pinggir gunung. Dari Makarsari namanya Pitulasi. Dari Makarsari saya pindah sini. Dari sini masih ke kampung laut saya. Supir kayak itu 24 jam Ibu. Dan harus on time. Ketika non sewu sangat ditelponi, mau ibarat diteror Ibu. Sambil nyetir, urung panitia sing liyane. Wong urung dilakoni wis telepon disit. Lah sedina be panitiane telu. Ketambahan panitia sing urung dilakoni kok telepon mumet maning supir nyong. Akhirnya non sewu sangat, jadi mungkin kekhawatiran panitia niku sangat wajar dan saya sangat maklumi karena beliau betul-betul bertanggung jawab ingin menyenangkan warga masyarakat Waringin Sari dengan mendatangkan bocah cilik ireng merongos ini. Tepuk tangan dulu dong buat buku kita. Terima kasih Bu, ya Allah. Resikonya jadi wong ayu Bu. Nek ora tekep pada khawatir. Atur nuwun. Resiko wong urung bojo dadi sing khawatir ki masyarakat. Makasih. Lanjut. Terus. Bersihnya makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah mempengaruhi aktivitas kita. Maka jadi pedagang, petani, kuli bangunan, tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Halo? Suami Anda yang jadi tukang becak, bakul kopi, bakul es, bakul sosis bakar, sing jadi petani, tukang daun, tukang matun, tukang deres, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Aku nembedarani nista. Gak usah kecil hati kok. Umpama anak presiden jadi presiden ya memper. Halo? Gak usah jenengan cilik hati. Sebabnya nopo? Karena kita yang walaupun jadi petani,
Setitik tapi insya Allah rezekine bersih berkah kok Ibu. Amin Allahumma. Ibu ngucap ya mumpuni ngomong kaya gua nu sedina ping 3. Lah nyong gie, lah dikirane nyong ceramah kayak langsung bisa kayak gie. Ramane nyong tukang ngobrol welut. Bapak saya pangon kambing, bapak saya tukang nyara sapi, bapak nyong tukang ngarit. Wong nyong bepangon wedhus dhisik kok. Kepingin sukses ya monggo ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayu barang sing manfaat wasta'in billah. Kalau ada masalah jaluk pitulungan karo Gusti. Yang paling penting kita jadi rakyat wala ta'jiz. Aja males, aja beler, aja keset, semangat walaupun setitik, walaupun 80.000 bapake nggone golek rezeki. Asalkan istri gede syukure sabar sawetara insya Allah Gusti Allah maringi dalan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah yang mboten mungkin kalau cerita kados niku nek nyong udu dadi wong kang melarat disit kok. Saya bisa cerita begitu karena kula niki pun ngalami bagaimana rekasane zaman tahun 2000 kayak tahun 95. Nanti bapake kula maringi daharan naring anak-anake mung sega keron karo sambel dilala mati lampu. Kula nggih mboten gadah piring. Dilala piringe kula anu tutup panci anu bolong, disumpel karo obong-obongan plastik. Lah ngene mangan bareng-bareng. Sega sepiring niku nggo bocah 5, bapake kula anake 5 lagi mati lampu. Pokoke mangan sega ditulah sambel. Mangan sega dipangan ditulah karo sambel terus bae. Lah giliran nyong terakhir ujarku serga tek tulna terus tek pangan kok kanyul orang tek mentek jeblan obong-obongan plastik. Ki nyong ngalami kayak kue Bu turu nang pan-panane sapi jadi tidur di tempat nggon pan-panan sapi apa ya wadah pangan sapi lho. Nggih, wadah pan-panane sapi. Kula nggih ngalami. Terus ketika saya hari ini bercerita masalah rekasannya banyak orang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena melihatnya ketika sukses seperti ini. Tapi jarang orang melihat pas lagi prosesnya. Kuatir mbok ditembungi utang sih. Akhirnya non sewu sangat ketika melihat saya yang sekarang, ya orang mungkin percaya karo zaman mien. Tapi ketika saya cerita zaman rekasa karena aku lo ngalami rekasa mulai bisa cerita karo jenengan. Serekasa-rekasane jangan sampai menghalalkan segala cara hanya untuk mengenyangkan perut. Soalnya apa? Bapak ke Imam Syafi'i dulu ketika lagi bujang cara orang Sunda naon Bu? Perjaka. Bu, kah? Mojang. Bujang pada karo Cilacap bujang kakak bujangan oh ya siap. Dulu waktu bapaknya Imam Syafi'i masih bujangan lagi duduk nenggone pinggir kali rasanya ngelih banget lapar Ibu bahasa Inggrisnya lapar gue kencot saking laparnya di tengah alas gak ada makanan. Bapaknya Imam Syafi'i yang waktu itu bujangan bilang, ya Allah seluruh apa yang ada di alam dunia ini memang rizki jenengan. Bok ya, kloniki lagi ngelih, anak rizki jenengan lewat, benik kloniki kaperingan rezeki jenengan. Begitu kata bapaknya Imam Syafi'i yang waktu itu masih bujangan. Dan ternyata baru ngucap begitu, ada buah jambu hanyut di sungai. Bareng dipundut ternyata jambunya masih utuh tuh, masih seger. Akhirnya dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim dimakanlah itu jambu. Setelah dimakan entek separuh nembek rasa. Ya Allah aku kok asal ngeplok ya. Jangan-jangan ini jambu ada yang punya. Jangan-jangan ini bahan jambu ada yang milikin. Alah saya mau cari nih. Mestinya kan ada kebunnya ada pohonnya. Dicarilah dari hilir menuju ke hulu. Sampai di hulu ternyata betul ada tanah berhektar-hektar isinya pohon jambu dan ternyata di situ ada terjadi panen. Didatangilah orang yang kelihatannya seperti sang pemilik itu kebun jambu. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Nonton apa Mas? Begini Pak Kaji saya mau tanya. Ini tadi saya lagi lapar di pinggir sungai. Tiba-tiba ada jambu hanyut. Subhanallah kayak nang Indosiar.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya bocah ibu, nggak apa-apa. Disuruh main aja alhamdulillah. Saya jadi senang rasanya kayak nang kayangan rasanya. Nek kayangan nang film Indosiar kan kayak gue. Anak belendung-belendungnya balon mabur. Ya mudah-mudahan nih anak-anak kita yang pada diajak ke pengajian, yang lagi pada ta'alum cari ilmu, anak kita yang lagi usaha cari kerja, anak kita yang udah berumah tangga diberikan sehat walafiat, jadi anak yang soleh-solehah, karirnya yang barokah, cita-citanya yang diijabah, amin Allahumma. Ternyata Bapak ke Imam Syafi'i bilang, maaf ya Pak Kaji, karena saya lapar jadi ada jambu hanyut, saya langsung makan. Tapi saya keinget mestinya ada yang punya. Lah saya lihat ini Pak Kaji, jenengan yang punya tanah sini. Iya, ini saya yang punya kebun jambu. Ya Allah Pak Kaji, ngapunten sangat Pak Kaji. Niki jambu yang hanyut berarti milik jenengan. Wong niki tak padakna kembar bentuke. Jadi niki miliknya jenengan. Ngapunten gewis kepangan separo. Lo nyuwun ikhlas ya niki supaya yang masuk ke dalam perut saya bukan barang yang syubhat. Jangankan yang haram Pak, yang syubhat saya saja takut sama Gusti Allah. Saya mohon ikhlasnya. Apa jawabannya Pak Kaji? Gini Mas, sebenarnya saya jambu banyak. Tapi jenengan tadi bilang, sampai minta ikhlasnya saya sama jambu yang dimakan separuh sama jenengan. Enggak Pak Kaji, lo nyun ikhlasnya. Ini supaya saya ikhlas dengan jambu yang dimakan jenengan separuh. Supaya saya ikhlas, monggo. Kerja sama saya 3 tahun tapi ora bayaran. Ya Allah, ya sing manusiawi Pak Kaji. Dumenyo golek ikhlasnya aja sembarangan loh. Jadi minta ikhlasnya saya. Seikhlasnya begitu bagaimana? Ya terserah jenengan. Ya gimana ya Pak Kaji? Jenengan ikhlasnya begitu saya ngikutlah. Saya kerja walaupun tanpa dibayar. Temenan Bu, 3 tahun kerja nggak dibayar. Cuma dikasih makan sama Pak, kasih baju tempat panggonan istirahat. Tok kayak gue, dina-dina. Setelah 3 tahun kontraknya udah selesai usai. Akhirnya panjenenganipun Bapak ke Imam Syafi'i bilang, Pak Kaji ini udah jatuh temponya, udah pas sistem kontraknya. Saya 3 tahun kerja sama sampean. Kerjanya bukan kerja rodi tapi kerja orang bayaran. Karena keikhlasannya panjenengan sedang saya cari. Gara-gara 3 tahun yang lalu jambu udah separuh masuk ke perut saya. Gimana nih Pak Kaji? 3 tahun yang kerja ora bayaran wis ikhlas apa dereng? Karena sampean takon kayak gue nyongkot jadi berubah pikiran ya. Waduh, bahasa nuki kerjaan yang ditambahi. Supaya saya lebih ikhlas, supaya jambu yang masuk ke dalam perut jenengan jadi halal, tolong nikahi anak gadis saya. Masya Allah Pak Kaji. Kalau masalah begituan mah nggak usah nawarin Pak. Saya udah ngelirik. Saya udah niteni nih Ki. Kirain jenengan tuh anak wadon ya langsung baik Pak Kaji. Kalau nikah mah urusan gampang. Bentar dulu Mas. Ini nikah mah gampang. Nikah mah kecil yang susah ngerawatnya. Karena banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Saya minta sama sampean udah kerja 3 tahun di tempat saya tanpa bayaran. Oke. Tapi supaya tambah ikhlas tolong nikahi anak saya yang anak gadis saya keadaannya tuli, lumpuh dan buta. Astaghfirullahaladzim. Yang bojo sih bojo. Ngagaduhan pamajikan ya oke. Tapi wong budeg sama manggil sayang ya ora krungu. Nyong ganteng ya ora weruh picak. Gimana ya Pak Kaji? Ya udahlah kalau Pak Kaji kelas begitu walaupun lumpuh, buta bahkan tuli saya nikahi putri panjenengan demi saya mencir. Bentar, adzan asar apa ya? Adzan asar? Belum. Saya ini nggak budek Ibu, ya Allah. Maksud saya kalau adzan asar kita break sejenak terus habis adzan kita lanjut lagi kayak gue tanggane Yusartina. Belum adzan?
Oh ya ulah lanjut. Ini karena saya mencari ikhlasnya panjenengan. Karena 3 tahun yang lalu jambu masuk ke dalam perut saya. Maka saya mau mencari ikhlasnya panjenengan. Oke, saya nikahi anak gadis panjenengan. Ya mas, besok pagi langsung nikah dengan anak gadis saya. Nggak usah mikir mahar. Maharnya adalah bimahrul jambu separo sing wis dipangan tahun lalu. Akhirnya betul bu. Waya pagi hari bapaknya Imam Syafi'i yang waktu itu masih bujangan, beliau sudah siap nih mau akad nikah ijab kabul. Ketika mau akad nikah ijab kabul dinten-ten nih bu, denenganten wedon ora metu ya. Mau dipastikan tuh apa gara-gara picek ora bisa melaku apa ya? Picek ora bisa melaku. Mestinya ora bisa melaku, akhir ora bisa metu ya wis ora apa-apa lah. Akhirnya ijab kabul akad nikah, ketok palu sah menjadi suami istri dan akhirnya terjadilah malam pertama saudara-saudara. Ini saya cerita sejarah bapaknya Imam Syafi'i. Ngapain surak-surak sampean? Saya ceritanya mah runtut. Dan akhirnya ketika malam pertama bapaknya Imam Syafi'i akan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, masuklah ke dalam kamar tanpa ketok pintu. Yang ngapain ketok pintu? Budeg. Pikir bapak Imam Syafi'i itu langsung selunum langsung masuk tuh. Bareng masuk padang banget kamare, nggak usah dimatiin, ngapain dimatiin lampu yang picek. Pikirnya bapaknya Imam Syafi'i itu. Tapi tetap pakai adab, adab. Bapaknya Imam Syafi'i tahu bahwa si perempuan dinikahi adalah tuli, budek, lumpuh, nggak bisa melihat. Tetap beliau mengucap salam, assalamualaikum. Ternyata perempuannya bilang, waalaikumsalam ayang embeb, gitu bu. Jebakan Batman, tapi rezeki nomplok. Karena lampunya nggak dimatiin dan ternyata pengantin perempuan bilang waalaikumsalam ayang embeb. Ternyata yang dinikahi nggak tuli, nggak buta, nggak lumpuh. Jebule ayune luar biasa. Gede dur lencir kuning irunge bangir meripaten belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis beringis. Saking cantiknya dia berdiri, semok, denok, montok. Ini pakai ol-olah kubro bu. Ternyata pengantin perempuan cantiknya luar biasa. Tanpa pikir panjang, terjadilah goro. Sampai anaknya lebut. Wayah pagi, esok hari bu. Ternyata bapaknya Imam Syafi'i bilang sama Pak Kaji, yaitu mertuanya, Pak Kaji mohon maaf ya Pak Kaji, saya agak saru niki mau tanya. Jadi dari kemarin Pak Kaji tuh ngeprank saya. Ngeprank bagaimana ceritanya? Kan kemarin Pak Kaji bilang gak ada waktu 2 hari malah saya mempersiapkan pernikahan, disuruh nikahin anak gadis Pak Kaji yang katanya buta tuli lumpuh, jebule malayu kayak widadari Pak Kaji. Niku kepriwe? Apa nu gara-gara kecampuran bibit jambu Pak Ji? Jambu ini jambu Bangkok. Saya ini nggak ngeprank sampean mas. Waktu sampean dulu 3 tahun yang lalu bilang cari ikhlasnya padahal hanya jambu separoh. Saya sebenarnya mah tahu. Saya juga ikhlas. Jangankan cuman separoh. Kurang 2 krat saya kasihin sama kamu juga saya mampu. Tapi telah saya lihat kejujuran sampean. Minta keikhlasan saya walaupun hanya separuh masuk ke dalam perut jenengan. Saya tahu jenengan itu orang yang amanah dan sangat menjaga kebersihan makanan. Maka anak saya memang tuli. Bisa dengar tapi nggak mau mendengar barang-barang yang tidak baik. Jangankan orang ngegosip, ngerumpi aja dengar orang ngerumpi nggak mau. Anak saya memang tuli tapi tuli dari hal-hal yang nggak baik. Anak saya memang buta bisa melihat tapi nggak mau melihat yang namanya barang maksiat. Jadi mata anak saya memang buta, tapi buta untuk melihat barang-barang yang maksiat. Anak saya memang lumpuh, bisa berjalan, tapi nggak mau berjalan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nggak mau jalan di jalan yang haram, apalagi yang durhaka, durjana. Nggak mau. Maka saya paham, Anda sampean entah dari mana, tapi saya melihat kejujuran sampean, maka saya nikahkan
anak gadis saya yang begitu luar biasa dengan panjenengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dari situlah bapaknya Imam Syafi'i adalah orang yang menjaga kebersihan makanan, dan istrinya yaitu ibundanya Imam Syafi'i solihahnya luar biasa. Subhanallah, jambune tiba ge Bu nang kene. Akhirnya karena ternyata dua-duanya suami istri sangat menjaga kebersihan makanan, lahirlah Imam Syafi'i salafus soleh yang alimnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, lahir dari rahim yang selalu dijaga kebersihan makan. Gue sing nemu-nemu gue barang nemuane kudu dipertakonkan, itu punya siapa, milik siapa, dan jangan ada hati ingin betul-betul mengambil. Karena non sewu di dalam kitab I'anatul Thalibin, I'anatul Thalibin bener ya. Nanggone kitab I'anatul Thalibin, ketika Anda nemu barang dompet katakanlah, halo, halo, Anda nemu, Anda lagi numpak motor nih, naik motor, lihat ada dompet jatuh. Kalau ada waktu memang jenengan ada tersisa untuk mengembalikan kepada yang punyanya, yaitu dengan cara untuk menyiarkan kabar baik lewat media sosial ataupun dari tetangga, silahkan diambil pakai tangan kemudian disiarkan kepada media sosial, dikasih tahu kepada orang lain. Tapi kalau naik motor lihat dompet ada jatuh di situ, ataupun lagi jalan lihat dompet tapi nggak ada waktu untuk mencari dan mengabarkan itu milik siapa, jangan diambil pakai tangan, tapi disempar pakai kaki. Disempar pakai kaki supaya ke pinggir. Ini nggak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau Anda lagi sibuk nggak bisa ngurusin itu dompet, tapi ngambilnya pakai tangan, walaupun dipinggirkan di pinggir jalan, tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu Ibu. Ini aturan di kitab I'anatul Thalibin. Jadi kalau nggak ada waktu, nggak ada sempat untuk mencari siapa yang punya, maka cukup disempar pakai kaki saja. Ini nggak dimintai pertanggungjawaban karena indera kita kebanyakan di tangan. Tapi kalau udah dipegang sama tangan, ini pikiran kita udah melayang-layang. Isinya pire dening kandel temen ge. Jangan-jangan anak ATM dan lain-lain ini. Akhirnya ini pikirannya macam-macam. Akhirnya kalau dipegang pakai tangan, walaupun gak diambil, tetap adalah dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau nemu barang, kok kiranya Anda gak ada waktu, cukup disempar pakai kaki. Ini aturan di kitab I'anatul Thalibin. Sampai sebegitunya Ibu. Karena khawatirnya apa yang masuk ke dalam perut kita adalah hal-hal yang tidak baik. Sepele memang, tapi begitu indah kalau kita bisa menjaga. Alhamdulillah, Ibu Kepala Desa sudah mengajarkan hal demikian kepada para aparatur pemerintah desa kita Waringin Sari, kerja sesuai dengan jatah waktunya. Ketika kita makan gaji, mudah-mudahan gaji yang masuk ke dalam perut kita adalah gaji yang betul-betul bersih, yang berkah, yang halalan, yang thayyibban, dan melahirkan generasi-generasi yang baik. Amin Allahumma. Jam berapa Ibu? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Waringin Sari. Subhanallah. Jam 4 kurang seperempat Bu. Tadi saya naik jam 2 persis. Ini udah jam 4 berarti jam 4 kurang seperempat. Cukup ya Bu? Ibuku pinter ditanya. Udah cukup ya Ibu? Ya ngono. Kayak gitu. Karena jatah saya kalau pengajian paling sedikit 1,5 jam. Kadang ngaji itu asik sampai 2 jam. Nih 2 jam kurang seperempat. Saya pernah ceramah sampai 2,5 jam. Hampir 3 jam. Sampai 2,5 jam gak kerasa. Gimana mau kerasa orang pada merem kabeh. Enggak. Karena saking asiknya kadang membahas satu tema. Akhirnya enggak kerasa ternyata ngajinya dalam. Alhamdulillah kita sudah ngaji 2 jam kurang seperempat. Insya Allah cukup gak Bu ge? Cukup gak Bu ge? Enggak cukup. Nek dereng cukup mengundang dewek. Maka alhamdulillah hari ini luar biasa pemerintah desa mengadakan pengajian semeriah ini. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ibu Kuwu kita. Ibu Kuwu Kuswanti dan pemerintah desa Waringin Sari. Beliau tidak ada niatan kampanye juga tidak. Cari biting tidak. Cari masa juga tidak. Karena saking senangnya berulang kali kita ngaji ketemu di Waringin Sari. Betul Ibu?
pada wadone jere ya Allah. Wadon baik, wadon baik. Wadon baik, wadon baik. Wadon baik. Alhamdulillah. Jadi buku senang karena pada wadone, alhamdulillah. Maka hari ini kita sudah ngaji bersama pemerintah desa Waringin Sari. Kita semua dan khususnya Ibu Kuwu, Ibu Kuswanti, pemerintah desa Waringin Sari. Kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang Yuswa yang manfaat yang barokah, diberikan dzurriyyah yang soleh-solihah, warga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Waringin Sari dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena angke doakan dimami langsung oleh Romo Kiai Haji Latif untuk memimpin doa. Sumangga ngapunten sangat. Jadi saya harap jangan pulang terlebih dahulu Ibu, karena kita akan ikut mengaminkan doa yang nanti akan dimami langsung oleh akhinal kiram Bapak Kiai Haji Latif Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Camat, terima kasih Pak JJ. Siapa? Ya Pak Jajat. Pak Jajat Sudrajat, alhamdulillah yang hadir dan menemani kami, membersami kami warga masyarakat Waringin Sari dan Forkompinjam Kecamatan Langensari dan seluruh aparatur pemerintah desa Waringin Sari. Ibu Kuwu Kuswanti matur nuwun kasilan jenengan kami difasilitasi untuk bersilaturahim. Setelah doa usai mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Haji Latif. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembawa acara. Shallu ala Nabi Muhammad. Minkum. Diaturkan terima kasih kepada beliau Ustazah Mumpuni. Beliau tadi tidak mendengarkan kita juga doakan dia semoga beliau diberikan panjang usianya, disehatkan jasmani rohaninya, terlebih suaminya yang soleh. Allahumma amin. Hadirin berbahagia, kita tutup acara ini dengan doa yang akan ditutup oleh beliau Bapak Kiai Haji Latif. Saya sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Saya mohon diri. Wallahul muwaffiq illa aqwatri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Haji Latif disilakan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala ala sahabina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'anfi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma thabit salamana wa ma'rifatana wa imanana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa ruku'ana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadruna wa ta'buduna tam amin taksiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadhihi haflatan mubarakatan wa tafarraqa firqatan marhuman wa maghfiratan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma barik laka min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.